nilai-nilai ya seperti ini teman-teman, akhlak, attitude, sharing toys atau berbagi mainan, ataupun kalau ada temennya yang jatuh ditolongin. Paginya Bin di dapur teman-teman. Mami prepare apapun. Mami prepare sarapan, Bin preparing makan siangnya yang akan dibawa ke sekolah. Okay. Selamat pagi teman-teman. Today I'm packing lunch for sekolah. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the opposite. Yeah, after I've done preparing my lunch. Oh, this. Look teman-teman, my breakfast. Apa itu? Terangkan. Chocolate bread and eggs. I want cereal. Watch people behind you. It's okay lah. Cantik banget paginya teman-teman. Cantik banget. Semburat pagi. Nggak begitu dingin sebenarnya pagi ini. Sekitar -9 ya dibandingkan kemarin-kemarin. Sudah nggak begitu dingin. Ya teman-teman, kembali ke rumah kembali. Dari arah tenggara matahari akan terbit teman-teman. Tuh di sana itu. Kalau di tempat kita pagi seperti ini, di tempat teman-teman di Asia pasti sudah petang ya. Mataharinya kita gantian teman-teman, tuh semburat di ufuk tenggara. Mati. Ya Allah, tenggorokan. Ini panciku itu udah dari 3 hari di sini nggak penuh-penuh. Sebrin ngisi salju buat mewadai salju untuk bikin es krim. Ada-ada saja Sebrin. Hai teman-teman, selamat pagi dari Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, seperti itu tadi aktivitas pagi saya teman-teman, dari mengantar anak sekolah dan bla 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 gitu ya.
Pak White juga sudah di rumah kembali, sekarang beliau beristirahat, makanya saya punya banyak waktu longgar untuk kita cicit. Kita akan bertegur sapa barangkali ya teman-teman. Tapi spesial pagi ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu teman kita yang menanyakan tentang ini teman-teman. Sebentar saya cek dulu seperti apa pertanyaan beliaunya. Beberapa hari yang lalu saya mengupload video tentang artichok. Itu saya akan bersih-bersih kamarnya Virgil ya teman-teman. Saya menemukan salah satu awards yang didapat dari sekolahnya, bentuk apresiasi yang diberikan sekolah untuk siswa-siswanya, dan barangkali beliaunya ini mencermati ya setiap apa yang saya sampaikan, makanya beliau bertanya ya teman-teman. Nah, dari siapa ya ini? Dari akun Aku Vivo. Sepertinya beliau ini salah satu tenaga pengajar yang ada di Indonesia ya. Mbak Hetty nyuwun disebutkan Mbak Hetty nyuwun disebutkan lagi dong poin-poin penilaian attitude dari sekolah Virgil. Barangkali bisa saya aplikasikan pada murid-murid saya. Matur suwun. Begitu pertanyaan, permintaan, bukan pertanyaan ini, permintaan beliau ya teman-teman. Nah, di sini saya akan nge-review lagi apa yang pernah saya sampaikan kemarin ya. Nah, ini saya sudah ada. Ini adalah apa teman-teman? Positive Office Referral. Biasanya award seperti ini didapatkan siswa setahun sekali saat menjelang kenaikan kelas teman-teman. Jadi para guru-guru akan memperhatikan siswa-siswa mereka setahun, dalam waktu kurun setahun itu selama mengajar, dan akan memberikan award seperti inilah, bentuk apresiasi ya. Nah, apa saja yang dituliskan di sini nanti saya akan bacakan satu persatu ya teman-teman ya. Kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah soal attitude. Attitude itu adalah ya bagaimana kita bersikap, bagaimana bertingkah laku antar sesama manusia saja ya teman-teman. Dalam hal ini lingkup sekolah, lingkup anak-anak ya, bagaimana anak-anak berinteraksi dengan guru-guru mereka, dengan staf sekolah, dengan teman-temannya, barangkali seperti itu ya. saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Yang kedua adalah antusiasme. Ini kalau menurutku lebih ke bagaimana teknik para pengajar, teknik mengajar agar anak-anak lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam subjek yang diajarkan oleh para guru ya teman-teman ya. Saya sendiri tidak ada background mengajar, mau nggak berpendidikan. Ya barangkali seperti itu. Jadi bagaimana anak-anak bisa tertarik untuk berpartisipasi dalam subjek yang diajarkan oleh para guru. Antusiasme dari anak itu sendiri ya teman-teman untuk berupaya belajar, mempelajari apa yang diajarkan oleh guru. Yang ketiga adalah compassion. Compassion itu ini teman-teman. Nah, compassion itu kalau nggak salah teman-teman ini semacam apa ya, welas asih ya, apa kalau di bahasa Indonesia apa, belas kasih atau apa ya, pokoknya kepedulian terhadap sesama gitu loh teman-teman ya. Kalau dalam lingkup anak-anak itu ya paling sharing toys atau berbagi mainan, ataupun kalau ada temennya yang jatuh ditolongi gitu ya. Selanjutnya adalah encouragement. Encouragement itu istilahnya insist, ayo semangat, jangan give up, jangan menyerah, belajar untuk bisa gitu ya teman-teman ya. Jadi semacam memberikan semangat pada diri sendiri dan teman-teman yang lain gitu ya. Ya, ayo belajar bersama, kamu pasti bisa, barangkali begitu. Selanjutnya self control. Self control itu kayak self restraint atau
pengekangan diri atau apa ya. Misalnya kalau dalam lingkup sekolah, lingkupnya anak-anak, lingkupnya Virgil, barangkali ini dia bisa membatasi dirinya sendiri untuk tidak gagal fokus dengan pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Kalau sedang diajar ya tidak bicara sama temennya atau tidak kemana-mana gitu loh teman-teman. Jadi itu bentuk self control ya. Yang selanjutnya adalah service. Kalau service ini ya bentuk pelayanan, barangkali ya ringan tangan. Misalnya kalau diminta bantu gurunya mengerjakan apa gitu ya dikerjakan, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah respect. Respect itu menghormati ya, menghormati guru-guru, menghormati teman. Jadi saling menghargai, saling menghormati saja ya teman-teman. Selanjutnya adalah ini saya susah pronounce-nya gimana ya? Gimana ini pronounce-nya? Ini bentuk apa ya teman-teman? Kalau seperti kegigihan atau ketekunan gitu loh teman-teman. Jadi mengerjakan sesuatu kalaupun tidak bisa, jangan give up, jangan menyerah, tekun, ulet gitu ya. Dan selanjutnya adalah integrity, integritas. Kadang saya saja sebagai orang awam kalau sudah dihadapkan pada kata-kata yang ini seharusnya orang yang berpendidikan tinggi yang menjelaskan ya teman-teman. Kalau saya itu ya sebisa saya aja, semampu otak saya berpikir, jadi saya jelaskan atau saya beberkan gitu. Integrity dalam lingkup anak sekolah, terutama anak SD seperti ini, lebih penekanan ke melakukan suatu tindakan yang benar meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak dilihat oleh gurunya. Mengajari anak untuk memiliki sebuah integritas adalah baiknya seorang anak ini akan tumbuh menjadi sebuah individu yang saat memutuskan sesuatu, memutuskan untuk melakukan tindakan, dia akan berpikir tentang konsekuensinya teman-teman. Seperti itu yang diharapkan dengan kita mengajari anak untuk memiliki suatu integritas atau integrity itu teman-teman ya. Selanjutnya adalah responsibility. Ini sebuah tanggung jawab saja. Tanggung jawab kalaupun dikasih PR ya dikerjakan, dikasih tugas ya dikerjakan dengan baik, diselesaikan. Masih ada kaitannya dengan integrity ini ya teman-teman. Integrity sendiri merupakan berkaitan dengan sebuah responsibility, tanggung jawab, maupun sebuah kejujuran, honesty. Kejujuran dan juga prinsip moral ya, itu sebenarnya yang penting banget harus kita ajarkan ke generasi penerus, terutama anak-anak kita ya teman-teman. Selanjutnya adalah citizenship. Ini lebih ke apa ya, kita sebagai warga negara harusnya berperilaku yang baik, mematuhi peraturan yang ada, tidak melanggar aturan, menghormati hak-hak orang lain, dan seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah honesty. Honesty ini ya kejujuran teman-teman. Kadang anak-anak itu ya lucu. Kalau jujur itu mereka masih mikirnya itu pokoknya tell the truth itu ya jujur. Tapi sebenarnya tidak hanya tentang speaking ataupun tell the truth ya teman-teman, tapi lebih ke tindakan jujur pada diri sendiri. Jadi seperti itu Mbak, siapa ya, Mbak atau Mas ini ya. Aku Vivo, semoga review ulang saya ini bisa mengobati mau ya nggak sakit. Semoga review ulang saya ini bisa menjawab komentarnya tadi ya. Dan semua ini berkaitan dengan perilaku, adab, akhlak teman-teman ya. Dan saya pikir ini menjadi tugas kita sebagai orang tua. Jadi jangan hanya dilemparkan ke para pendidik yang ada di sekolah. Nah, mumpung momennya tepat, di sini saya juga mengajak kepada para orang tua di sana, terutama kalian yang profesinya ya seperti saya, ibu rumah tangga. Tugas kita itu berat teman-teman, mendidik anak-anak kita.
Tidak hanya anak terus dilempar ke sekolah, udah menjadi tanggung jawab guru-guru, kita nggak peduli, yang penting kita bayar sekolahnya, enggak. Tapi lebih dari itu, anak kita bersama guru-guru di sekolah hanya 8 jam, selebihnya akan bersama kita, keluarga, orang tua, dan itu adalah momen dimana seharusnya kita menggembleng atau memupuk. Kalau tanaman dipupuk biar nanti tumbuhnya menjadi individu yang baik ya teman-teman. Jadi kita itu sebagai orang tua jangan hanya terfokus menuntut anak nilainya harus bagus, nilai akademiknya harus bagus, tapi kita lupa menanamkan ya itu tadi, faktor-faktor spiritual, moral, adabnya, akhlaknya, tingkah lakunya, seperti itu ya teman-teman. Karena itu menurut saya itu pondasi yang jauh lebih penting daripada hanya terpaku pada nilai-nilai akademik semata. Contohnya Adele itu teman-teman, Adele anak saya yang sulung itu mendapatkan scholarship, presidential scholarship itu beasiswa dari US Presiden. Waktu sebelum kuliah saya sudah jelaskan, itu kan nggak semata-mata penilaiannya itu dari nilai akademiknya saja teman-teman. Kalau ngomongin nilai akademiknya, lu banyak yang lebih pintar dari Adele di sekolahnya. Adele itu bukannya orang yang terpintar di sekolahnya, enggak. Cuman Adele itu orangnya sangat aktif di organisasi-organisasi sosial, dalam sport dan sebagainya itu ya. Jadi semua itu dinilai, dikombinasikan dengan nilai-nilai akademiknya itu, makanya dia mendapatkan beasiswa itu teman-teman. Jadi penilaian di sekolah sini itu tidak hanya terfokus pada nilai-nilai akademik, tapi juga nilai-nilai ya seperti ini teman-teman, akhlak, attitude, dan sebagainya yang saya jelaskan itu tadi ya. Kadang kita itu sebagai orang tua juga sama anak itu terlalu dibebani, atau kita memiliki ekspektasi yang berlebih pada anak. Kamu harus juara 1 nduk, kamu harus begini nduk, pokoknya kalau kamu juara 1 tak beliin sepeda. Nah itu secara tidak langsung kita sudah menanamkan cara berpikir anak itu, pokoknya kalau aku nilainya bagus aku dapat sepeda. Padahal kita itu ya butuh sadar diri juga teman-teman. Wong kita aja kadang otaknya jendel, masa berekspektasi anaknya pinter. Ya meskipun ada yang seperti itu ya, kitanya goblok tapi anaknya pinter gitu ya ada. Tapi kadang sadar diri itu juga penting, agar apa teman-teman, jangan terlalu membebani anak juga ya. Kalau anak mampu nggak apa-apa, kalau nggak mampu nanti apa, anak akan menghalalkan segala cara agar nilainya bagus, agar mendapat hadiah sepeda. Contohnya dengan mencontek saat ulangan. Nah itu secara tidak langsung kita sebagai orang tua mengajarkan anak untuk tidak jujur. Ini cerita saya sendiri teman-teman. Dulu saya waktu SMP, saya itu seumur-umur bersekolah. Ya waktu SMP itu saya nyontek teman-teman. Sorry, saya nyontek sekali itu saja. Seingat saya ya. Waktu saya nyontek itu ulangan harian. Saya nyontek seperti ini. Terus karena saya tahu gurunya nggak ada di meja guru ya, makanya saya nyontek seperti ini. Saya melihat gini, ternyata gurunya ada di pojokan sana. Duh, konangan saya gitu. Tapi gurunya itu cuman senyum, cuman gini. Seperti itu. Saya akui guru saya ini, mantan guru saya ini sangat bijaksana beliau. Apa ya, kita ngomong secara empat mata ya, beliau ini adalah sosok yang tidak mau kalau memarahi anak ataupun kasih nasihat ke satu anak-anak yang lain tahu gitu. Jadi saya dipanggil, terus kita ngomong-ngomongan ya, bicara empat mata. Beliau bilang gini, Hetty, kalau kamu tidak bisa jangan dipaksakan, nggak apa-apa, nanti kamu belajar lagi, kita ulangan lagi, saya kasih kamu kesempatan untuk ulangan lagi, asal kamu jujur dengan diri kamu sendiri. Kamu bisa saja tidak jujur pada orang lain, pada saya dan siapapun itu, tapi kamu jangan sampai tidak jujur ke dirimu sendiri. Nah
petuah beliau ini yang saya jadikan pedoman sampai sekarang. Saya mengingat nasihat beliau ini, teman-teman. Kejujuran yang terpenting adalah jujur pada diri kita sendiri, teman-teman. Kalau kita sudah jujur pada diri sendiri, ke orang lain tentu itu juga sudah jujur otomatis. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, kita sebagai orang tua, mari kita bersama-sama. Kalau kita ini kerjasamanya ya dengan guru-guru di sekolah ya, saling, biasanya kalau di sini ada event-event parent teacher conference gitu ya, teman-teman, kita dipanggil ke sekolah untuk membicarakan perkembangan anak kita, baik itu akhlak maupun pendidikan, nilai akademisnya, apa struggle yang dialami anak di sekolah gitu. Biasanya kita ada sharing gitu sama gurunya. Nah, itu juga yang saya harapkan dengan para orang tua dan guru-guru yang ada di Indonesia. Kita saling bekerja sama untuk agar supaya anak-anak kita, generasi penerus ini menjadi generasi pilihan, teman-teman ya. Jadi sebagai orang tua, saya tuh sangat miris dengan pemberitaan yang kadang saya ikutin di televisi itu. Ada kasus yang anaknya merokok terus kena tegur dari sekolah sampai orang tuanya nggak terima, gurunya dilaporkan dan seperti itu. Ya, kalau memang anaknya bersalah, kalau saya sendiri ya, teman-teman, ya silahkan diberikan sanksi, nggak apa-apa, biar anak tahu, kalau kamu melakukan ini konsekuensinya ini loh. Biar anak itu tahu. Siapa orang tua yang tidak sayang anak, teman-teman? Tentu semua orang tua menyayangi anak. Tapi jangan salah juga terlalu memanjakan anak sehingga anak itu tidak tahu salah dan benarnya ya. Kalau anak tidak tahu salah dan benarnya, gimana nanti saat mereka dewasa ya, teman-teman. Jangan hanya terfokus pada nilai-nilai akademisnya, harus bagus, harus pinter, number one, dan sebagainya. Jadi pejabat, kalau integritasnya nggak tinggi, tidak jujur, akhirnya apa? Korupsi dan sebagainya. Jadi bentengi dulu anak kita dengan akhlak, adab yang baik, baru untuk nilai akademisnya itu nanti menyusul ya, teman-teman. Kalau kita dan pihak sekolah di sini ya seperti itu, kita saling bekerja sama. Intinya kita itu pengennya ya sama, teman-teman, agar generasi muda, generasi penerus kita itu menjadi generasi yang emas, generasi yang berlian gitu ya, teman-teman. Pinter, dengan adab akhlak yang baik, tidak bobrok akhlaknya. Kadang saya itu ngelus dada, teman-teman, kalau ada debat waktu pemilihan presiden. Biasanya kan ada banyak debat-debat yang dipertontonkan ke jutaan orang lewat TV gitu ya, teman-teman. Saya tuh mirisnya gini, yang debat itu banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi kok kadang saat orang yang satunya ini masih sedang ngomong itu kok yang satunya itu nggak dengerin, langsung saja motong omongan gitu loh, teman-teman. Seharusnya kalau yang satunya ngomong biarkan dapat ruang buat bicara dulu, didengarkan. Kalaupun kita nggak setuju dengan pendapatnya, cukup ditulis, nanti kalau kita sudah ada kesempatan, diberikan kesempatan untuk berbicara, nah kita bisa menyangkal atau mendebat apa yang beliaunya ini bicarakan atau omongkan tadi ya, teman-teman. Seharusnya itu, dan itu butuh suatu ya butuh ini, teman-teman, penanaman sedari kecil, dibiasakan seperti itu agar itu hal-hal kecil, jangan sampai memotong orang yang sedang memotong orang, jangan sampai kita memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara itu loh, teman-teman ya, masuk dalam sini semua. Ini adalah PR kita semua ya, agar mana ya itu tadi, biar anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang tidak hanya pinter otaknya saja, tapi juga menjadi individu yang beradab, berakhlak mulia dan sebagainya, jujur. Kalaupun jadi pejabat yang tidak korupsi, memiliki sifat welas asih terhadap rakyat dan sebagainya itu ya. Ini kok jadi ke politik, enggak. Saya membatasi diri kalau ke politik ya, seperti itu, teman-teman, intinya ya yang bisa saya jelaskan untuk pagi ini. Terima kasih untuk komentarnya ini.
beliaunya Aku Vivo, akun Aku Vivo. Semoga bisa menjadikan barangkali referensi yang bisa diterapkan di Indonesia. Dan oh ya, saya lupa untuk menjelaskan ini. Dulu di sini itu waktu Adel masih SD, masih SMP itu ada semacam kupon gitu. Kupon warna merah itu akan diberikan guru saat anak itu dalam sehari, misalnya kalau guru sedang mengajar, dia mendengarkan. Kalau ada temennya yang struggle, dibantu gitu, akan ada kertas-kertas gitu teman-teman, semacam kupon apresiasi gitu. Dan itu biasanya disimpan sampai berapa gitu, nanti mendapatkan poin. Kalau sudah misal 20 bisa dibelikan es krim, kalau kuponnya 30 bisa dapat apa gitu ya. Nah, sekarang Virgil dan Sebrin ini beda lagi bentuk apresiasinya. Sudah online, jadi sudah lebih modern lagi. Jadi biasanya ada web yang kita bisa mengakses, para orang tua bisa mengakses. Nanti kalau Virgil ini di sekolah, dia mendengarkan gurunya saat gurunya mengajar, dia membantu temannya, dia apa bla 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 gitu, akan dapat poin-poin teman-teman. Jadi kita sebagai orang tua bisa mengkoreksi ya. Oh, ini Virgil dapat ini loh, tadi dapat 5 stars misalnya, dapat 10 stars. Nanti kalau sudah 50 stars bisa dibelikan es krim, bisa dibelikan permen gitu ya teman-teman. Itu adalah bentuk sekolah mencoba, atau enggak mencoba ya, bentuk sekolah mengusahakan bagaimana mengajari anak-anak untuk memiliki perilaku dan adab akhlak yang baik, saya kira ya teman-teman. Ya udah, itu saja, saya udah ngos-ngosan. Itu saja barangkali teman-teman yang bisa saya share untuk pagi ini. Semoga sedikit apa yang saya jelaskan ini bisa memberikan pencerahan, barangkali referensi buat ini beliaunya yang sudah berkomentar meminta saya untuk nge-review ulang apa saja positive awards yang diberikan sekolah ke anak kita atas apapun anak kita yang lakukan di sekolah ya teman-teman. Barangkali begitu saja. Terima kasih sebelumnya, dan saya sangat mengapresiasi atas kesetiaan, barangkali ya, kesetiaan teman-teman sudah rela meluangkan waktunya untuk selalu mengikuti video-video kita dari Amerika Utara sini. It means a lot. Artinya apa? Saya tambah teman, tambah saudara, dan saya sangat bersyukur ya teman-teman ya. Kalaupun ada 1-2 yang tidak begitu sejalan dengan saya atau tidak menyukai saya, ya nggak apa-apa. Saya tidak menyisakan ruang di hati saya untuk membenci siapapun, dan ini konten hanya murni untuk menghibur, bersilaturahmi, saling share keadaan ataupun apapun itu seputar kehidupan, daily life, rutinitas dan sebagainya ya teman-teman. Ya termasuk review seperti ini. Ya udah, itu aja ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.